Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini di dalam kekristenan sendiri, respon terhadap pernyataan Pak JK itu akhirnya terbagi dalam dua kubu. Ada yang menganggap bahwa pernyataan itu tidak menodai agama Kristen, tetapi juga ada yang menganggap bahwa ini satu pernyataan yang menciderai ataupun dugaannya adalah penistaan terhadap agama Kristen. Nah, oleh karena itu sama-sama mari kita dengarkan dulu, ada satu juga pemaparan dari Mas Permadi Arya seperti yang ada di layar. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Ini terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini diposting langsung oleh Mas Permadi Arya di media sosialnya dan dengan sebuah narasi lagi rame mengenai pernyataan Pak Yusuf Kalla. Katanya baik Islam maupun Kristen berpendapat menewaskan musuh itu syahid ataupun masuk surga. Tadi saya cek buka Alkitab Injil, kok saya tidak menemukan satu ayat pun yang mana ada perintah seperti itu. Saya justru malah menemukan mengenai perintah untuk mengasihi musuh. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini ramai sekali ya yang memberikan komentar. Di antaranya ada yang menyampaikan di sini, Nini Hosana, JK itu tujuannya apa ngomong kayak gitu? Lalu kemudian ada lagi yang menyampaikan di sini bahwa fix katanya gue pindah jadi Kristen. Nah, ini teman-teman, ini bahkan sudah disukai 1114 ya pengguna media sosial mengenai komentarnya dari Silver Nike ya. 79095 fix gue pindah jadi Kristen dengan macam-macam komentar di sini ya. Lalu kemudian bahkan Mas Permadi Arya sendiri memberikan komentar di sini ya. Silver Night good katanya. Lalu kemudian welcome home brother in Christ, ini dari Alfi. Lalu kemudian juga di sini welcome home ya brother dari Arienta 999. Lalu kemudian di sini juga ada yang memuji mengenai paparan dari Mas Permadi Arya. Keren bang katanya. Walaupun berbeda-beda orang yang berani Anda dipilih untuk memberitahu kebenarannya. Tuhan selalu melindungi dan memberkati Bapak Permadi dan keluarga. Lalu kemudian ada lagi di sini yang menyampaikan, teman-teman, nonton ini sambil menahan air mata, sangat terharu. Kasih salam kasihku untukmu dan semua orang yang menonton ini. Terima kasih banyak untuk selalu berusaha berbagi informasi untuk semua orang tanpa terkecuali. Tuhan selalu menjagamu, memberkatimu bersama keluargamu yang tercinta. Selamat hari Minggu, salam damai. Ini disampaikan oleh Oma Bola Bekel ya di Belanda. Oke, ini dari Belanda teman-teman ya. Komentarnya sampai ke sana. Lalu kemudian, happy Sunday dan terima kasih Mas Permadi, Tuhan berkati kita semua dengan damai sejahtera. Jadi saudara, kalau kita lihat dari komentar-komentar yang ada dalam postingannya Mas Permadi Arya ini, pada umumnya sejauh ini semuanya berorientasi setuju mengenai komentar dan respon dari Mas Permadi Arya yang menyayangkan perihal pernyataan Pak JK. Ada sebagian dari saudara kita yang beragama Kristen yang kemudian punya posisi yang berbeda. Bahkan ada tokoh-tokoh agama Kristen yang kemudian posisinya berbeda. Seperti yang waktu lalu ya, yang ikut hadir dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Pak JK. Itu kan ada diundang satu pendeta dari Poso, itu Pak Pendeta Damanik. Dan kemudian beliau menegaskan perihal pernyataan Pak JK itu tidaklah seperti yang dituduhkan. Maksudnya, bahkan lebih lanjut dalam penjelasannya Pak Pendeta Damanik mengemukakan dan menyampaikan permintaan maaf. Menurut beliau, gara-gara kamilah Pak JK yang berkonflik ini, sehingga Pak JK hari-hari ini mengalami hal yang seperti ini. Artinya dituding melakukan dugaan penistaan agama dan segala macamnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahkan tadi saya ada dengar itu
ternyata dikabarkan bahwa Pak JK pun juga bertemu dengan tokoh-tokoh Kristen, ya gereja, tokoh-tokoh gereja Kristen. Itu ada PGI tadi juga yang memberikan pernyataan. Memang di dalam konferensi itu tidak ada kelihatan Pak JK, tapi diuraikan mengenai bahwa apa yang disampaikan oleh Pak JK itu jangan kemudian direspon secara emosional. Kira-kira lah seperti itulah bahasanya Bapak Ibu ya. Tapi poin pentingnya itu sebuah narasi pembelaan kepada Pak JK bahwa pernyataan Pak JK itu tidak dimaksudkan seperti yang ditudingkan. Jadi memang beda-beda tipis lah narasinya dengan disampaikan oleh Pak Pendeta Damanik dengan Ketua Umum PGI. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk mengerti ya dan memahami mengapa kemudian ada sikap pro dan kontra. Memang durasi dari ceramahnya Pak JK itu ada sekitar 43 menit ya, dan Pak JK berbicara mengenai hal agama itu dimulai dari di menit ke-8 lewat ya. Jadi teman-teman, tadi saya sudah dengar dan saya catat ya. Jadi urutannya itu seperti ini ya. Dari menit 1 sampai ke-7 itu kan Pak JK berbicara, lalu kemudian masuk ke menit ke-7 Pak JK itu mulai bicara mengenai sumber ataupun sebab-sebab adanya konflik di kalangan masyarakat. Lalu kemudian saya catat beberapa itu Pak JK berbicara mengenai adanya konflik politik dengan beberapa contoh yang dijabarkan. Lalu kemudian juga Pak JK bicara mengenai konflik sosial, juga ada contohnya. Lalu kemudian Pak JK bicara lagi mengenai konflik wilayah. Lalu kemudian ada juga perihal konflik ideologi. Lalu berikutnya di menit ke-8 lewat itu Pak JK bicara mengenai perihal konflik yang kerap kali yang mengatasnamakan agama. Lalu kemudian Pak JK membuat sebuah pernyataan bahwa ataupun sebuah pertanyaan mengenai mengapa agama itu gampang sekali dijadikan menjadi atau dijadikan sumber konflik. Lalu kemudian muncullah narasi yang sekarang sudah viral sekali bahwa karena baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu bahasanya. Nah, memang pada akhirnya teman-teman, sebagian saudara kita yang melaporkan Pak JK itu mereka berfokus pada pemilihan diksi. Bahkan dalam komentarnya Mas Permadi Arab pun juga menggunakan istilah yang sama. Beliau fokus pada diksi yang diucapkan oleh Pak JK dalam ceramah tersebut, karena menggunakan istilah Kristen. Jadi akhirnya kan istilah itu ataupun diksi itu kan menuntun kepada satu pengertian dengan sebuah asumsi bahwa Pak JK ini sedang bicara mengenai teologi dalam suatu agama, dan yang disebutkan itu diantaranya adalah Kristen. Berarti Pak JK bicara mengenai teologi Kristen, bicara mengenai ajaran Kristen. Memang ini pada akhirnya kita membutuhkan ahli bahasa. Ya, kita membutuhkan ahli bahasa kira-kira apa makna sebenarnya dari pernyataan Pak JK itu. Ya, kalau Pak JK memang jelas beliau sudah memberikan penjelasan, dan bahkan itu 2 kali ya Bapak Ibu ya ada konferensi persnya. Pertama itu Pak JK hadir ke publik melakukan konferensi pers membantah perihal tudingan, dan bahkan sampai ramai sekali ya muncul istilah termul. Lalu kemudian juga ada nama Dermado yang ramai diperbincangkan di ruang publik, termasuk Mas Permadi. Lalu kemudian juga dibuat lagi konferensi kedua, tapi dengan berbeda suasananya karena ada dihadirkan tokoh-tokoh dari Poso, termasuk Pendeta Damanik yang pernyataannya juga lagi ramai itu diperbincangkan. Dan tidak sedikit sebenarnya dari saudara kita yang beragama Kristen justru mengecam penjelasan dari Pak Pendeta Damanik tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu yang terjadi, itu yang kemudian sedang viral akhir-akhir ini. Tapi bagi saya sebenarnya ya secara pribadi, kalau Pak JK kemudian sudah memberikan statement meluruskan bahwa beliau tidak bermaksud seperti itu, ya kita mau bilang apa lagi teman-teman ya. Tapi memang tidak dapat dipungkiri banyak sekali komentar di kolom komentar itu yang selalu mengingat peristiwa yang terjadi kepada Ahok. Teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu ya apa yang juga dialami oleh Ahok, karena ia bicara mengenai isi dari kitab suci yang bukan kitab sucinya. Dan kemudian Pak JK juga bicara mengenai mati syahid itu, dan kemudian ada menyebutkan perihal Kristen. Nah, ini memang yang sekarang sedang menjadi pro dan kontra. Tapi kemudian yang juga menjadi menarik adalah saya sudah dengar sebagian klarifikasi dalam konferensi pers yang kemudian dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya secara pribadi ya belum menemukan adanya elaborasi mendalam perihal pernyataan yang viral itu. Yang saya dengar itu Pak JK justru secara singkat ya, secara umum memberikan bantahan bahwa beliau tidak pernah melakukan penodaan agama manapun, dan termasuk kepada Kristen.
Jadi dalam konferensinya itu saya secara pribadi belum melihat, belum mendengar adanya pembahasan secara spesifik mengenai pernyataan apa yang dimaksudkan dengan baik di Kristen ya dan di Islam itu sama-sama berpendapat. Nah, saya belum menemukan ada elaborasi perihal pernyataan itu, karena sebenarnya ini menjadi sangat penting sekali, karena pernyataan itulah yang hari-hari ini sedang viral, sedang ramai dibahas, bahkan pada akhirnya sampai dibawa ke jalur hukum.